wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Palupi, NPM 1804020011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko operasional. Jadi, resiko operasional itu merupakan resiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan atau penyediaan dana dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang kedua itu bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama, risiko pada komputer. Risiko pada bidang ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Ada beberapa risiko yang diperkirakan akan timbul dalam bidang komputer, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan data-data komputer karena faktor komputer berhubungan dengan internet. Yang kedua, komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan terutama pada setiap program yang ditawarkan, sehingga mengharuskan kualitas IT dari pria personelnya juga dapat diupdate setiap waktunya dengan tujuan berbagai permasalahan yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindari. Dan yang ketiga, komputer masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai pasar yang tinggi sehingga setiap pergantian perangkat komputer dan biaya, tenaga ahlinya selalu membutuhkan biaya yang tinggi. Dan bentuk-bentuknya yang kedua, kerusakan maintenance pabrik. Beberapa resiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah yang pertama, terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Diusahakan perhentian aktivitas produksi tidak memakan waktu yang lama, misalnya sampai berhari-hari, sehingga lebih jauh bisa mengganggu setiap order yang sudah diterima. Yang kedua, biaya servis, dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Yang ketiga, biaya pergantian dalam bentuk pembelian. Baru beberapa peralatan pabrik. Persoalan yang lebih jauh adalah jika barang yang dipesan tersebut tidak tersedia di pasaran dengan cepat, sehingga mengharuskan perusahaan untuk memesan terlebih dahulu dan akan memakan waktu yang sangat lama. Bentuk-bentuk yang selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kadangkala beberapa perusahaan tidak mengindahkan serta tidak menerapkan konsep keselamatan dan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan dengan tujuan menghindari pengeluaran biaya. Nama saya Kak Kusumardani, NPM 18040220006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Diah Ayu Palupi. Di bagian D, kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manualize. Resiko dalam bidang pembukuan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab seperti 1. Pembukuan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, atau kesalahan dalam peletakan tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Kedua, jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Seperti kesalahan dalam pembuatan income statement, maka pelecakannya, proses dari mana sumbernya harus dicari pada buku atau catatan, dan juga penelusurannya
harus dilakukan hingga ke buku jurnal serta pada setiap kwitansi dan berbagai bukti tertulis lainnya. Sehingga, jika kejadian ini sering terjadi, maka waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Memang salah satu keuntungannya bukti fisik langsung ditemukan. Namun, jika ini dilakukan dengan komputer, maka dengan hanya melihat nomor seri dari setiap bon, faktur, dan sebagainya dengan cepat akan selesai. Dan yang ketiga, ada proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Efisien dilihat dari segi biaya dan efektif dilihat dari segi waktu. Dan keempat, setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Sementara dengan penggunaan teknologi sudah dapat dilakukan dengan cara email atau via internet. Kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Resiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukarkan kembali dan berbagai kesempatan lainnya. Sehingga pada saat kesepakatan tersebut tidak dibuat, maka perusahaan harus mengalami atau menanggung beberapa resiko, di mana resiko kerugian yaitu sebagai berikut. 1. Adanya barang yang sudah dibeli dengan harapan dapat terjual, namun tidak laku terjual dan tidak ada perjanjian barang tersebut bisa ditukar sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kedua, pada saat barang sudah dijual, namun ternyata ada sisa dan itu tidak bisa ditukar dengan yang baru, maka hal ini memaksa perusahaan untuk menjualnya dengan harga murah dengan asumsi daripada barang tersebut tidak terjual di pasaran atau mengalami kadaluarsa. Dan yang ketiga, perusahaan tidak bisa melakukan penghematan biaya karena kontrak dagang dengan para mitra bisnis bersifat tunai dan tidak ada konsep servis penjualan. F. Pegawai outsourcing, di mana penerimaan dan penempatan pegawai secara konsep outsourcing memberi pengaruh besar bagi perusahaan baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Pegawai outsourcing biasanya pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai, dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan atau suatu perusahaan melakukan penerimaan pegawai dan menempatkan pegawai tersebut sebagai pegawai dengan perjanjian secara outsourcing. Pada saat ini, banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing dengan berbagai alasan seperti biaya yang dikeluarkan lebih murah karena perusahaan tinggal menghubungi lembaga penyalur kerja. Jika selama ini perusahaan melakukannya sendiri seperti membuat tim penerimaan dan seleksi karyawan, dan juga membuat pelatihan, maka dengan adanya jasa penyalur tenaga kerja memungkinkan kos yang dikeluarkan untuk itu menjadi lebih sedikit. Pegawai yang berasal dari outsourcing dianggap lebih memiliki kesiapan karena sudah dipersiapkan. Ketiga, perusahaan hanya memiliki dan bertanggung jawab kepada lembaga penyalur tenaga kerja, dan itu dilakukan sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati. Keempat, tidak ada biaya fixed cost yang harus ditanggung dan dipertanggungan, seperti pada saat pegawai tersebut akan pensiun, maka menyiapkan uang pesangon atau dana pensiun. Kelima, perusahaan bisa dengan mudah menggantikan karyawan tersebut setelah habis masa kontrak karena perjanjian dilakukan sesuai dengan isi kontrak kerja. G. Globalisasi dalam konsep dan produk. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial dan non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut.
Jika tidak, maka artinya produk tersebut tidak akan laku di pasaran secara baik. Masyarakat pada era sekarang ini adalah sebuah bentuk dari struktur masyarakat global yang menggunakan produk global dan menerapkan cara berpikir global. Karena faktor itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global, yang secara operasional, perusahaan juga harus bersifat global. Untuk mewujudkan ini, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para karyawan, agar mengetahui konsep dan cara berpikir secara global, yang nantinya akan tertuang dalam bentuk hasil produk. Untuk menerapkan konsep global tersebut, perusahaan harus dengan cepat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan setiap perubahan sekarang ini dengan kondisi realita di perusahaan. Perkenalkan, nama saya Indah Munafisa, NPM 18040200019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses pengelolaan risiko operasional. Dalam proses pengelolaan risiko operasional, langkah-langkah yang dilalui dalam pokoknya adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi atau menentukan terlebih dahulu objek yang ingin dicapai dari pengelolaan risiko. Misalnya, pelayanan terhadap pelanggan dilakukan, perusahaan tetap beroperasi, karyawan dapat bekerja dengan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian atau peril atau mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi. Langkah ini adalah langkah yang paling sulit, tetapi juga paling penting, sebab keberhasilan pengelolaan risiko sangat tergantung pada hasil identifikasi ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengevaluasi dan mengukur besarnya kerugian potensial, di mana yang dievaluasi dan diukur adalah yang pertama, besarnya kemungkinan peril yang akan terjadi selama suatu periode tertentu atau frekuensi. Kemudian yang kedua, besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan atau keluarga. Kemudian yang ketiga, mencari cara atau kombinasi cara-cara yang paling baik, paling tepat, dan paling ekonomis untuk menyelesaikan yang tidak akibat terjadinya suatu peril. Nah, upaya-upaya tersebut antara lain meliputi yang pertama, menghindari kemungkinan terjadinya peril, mengurangi kesempatan terjadinya peril, memindahkan kerugian potensial ke pihak lain, atau mengasuransikan. Kemudian yang keempat, menerima dan memikul kerugian yang timbul atau disebut juga dengan meretensi. Dan yang kelima yaitu mengdefinir dan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang diambil untuk menanggulangi risiko. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latifah, NPM 18040220008. Di sini saya akan menerangkan tentang kasus dalam resiko operasional, yang mana kasus ini terjadi dalam perusahaan LPG pada tahun 2009 lalu. Nah, di mana sebanyak 70 perusahaan tabung LPG 3 kg telah menghentikan produksinya pada awal Desember 2009 lalu karena tidak ada kejelasan order pengadaan tabung gas tersebut di tahun 2010 oleh PT Pertamina. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kontrol langsung pada suatu perusahaan dalam hal ini yang pertama, beredarnya tabung gas LPG ukuran 3 kg langsung dari produsen tabung ke masyarakat tanpa izin Pertamina.
tabung yang beredar langsung ke masyarakat itu bisa saja di bawah standar keamanan dan keselamatan Pertamina atau berkualitas rendah dan ditakutkan membahayakan keselamatan masyarakat. Demikian juga peredaran selang, katup, dan regulator tabung gas di luar kontrol langsung Pertamina. Yang kedua, keserakahan penyalur tabung gas. Demi mendapatkan keuntungan, penyalur tabung gas menempuh cara-cara yang berbahaya, yaitu isi tabung gas 3 kg dipindahkan atau disedot habis ke tabung gas 12 kg yang lebih mahal harga jualnya. Cara ini dikenal dengan gas suntik atau oplosan yang sangat beresiko menimbulkan kebocoran gas. Nah, jika ditinjau dari frekuensi dan dampak di atas, maka peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan resiko operasional yang mana dapat dipisahkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, frekuensi rendah atau dampak rendah. Yang kedua, frekuensi rendah atau dampak tinggi. Dan yang ketiga, frekuensi tinggi atau dampak rendah. Yang keempat, frekuensi tinggi atau dampak tinggi. Nah, dalam kasus di atas, maka frekuensi dan dampak dari meledaknya tabung gas LPG sudah termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Adapun solusi dari kejadian tersebut yaitu belajar dari kasus LPG ini seiring dengan menggalakkan sosialisasi penggunaannya, baik itu dari pemerintah maupun Pertamina itu sendiri, seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap penerapan prosedur operasi LPG yang telah standarisasi diinstalasi pada stasiun pengisian bahan bakar LPG itu sendiri. Karena jika penanganan tidak sesuai dengan prosedur, maka akan terjadi kerusakan pada tabung. Meningkatkan sosialisasi program konversi itu agar pemakai lebih mudah mengetahui penggunaannya, baik itu penggunaan secara aman, terus juga bisa digunakan untuk sehari-hari kan. Itu akan lebih baik jika penyalur tabung gas itu memberikan pelayanan dengan cara mencantumkan nomor handphone yang ada, misalnya dibuat stiker di tabung gasnya itu ataupun tulisan. Nah, di situ adanya pelayanan kepada konsumen, juga bisa dapat meningkatkan manajemen risiko operasional dari pemakaian LPG tersebut. Nah, sehingga tidak akan terjadi memakan banyak